Halo Budum, pagi dan siang ini gua notice sesuatu dari in-game Mobile Legends Bang Bang. Ya, itu adalah pemberitahuan penting tentang penyesuaian balancing dari patch terbaru kemarin, yang dimana week ke-8 itu ada meta healer yang tiba-tiba up banget. Dan sekarang yang rata-rata di nerf itu adalah hero-hero healernya, dan melakukan buff juga dari Monton, terutama untuk hero-hero diver kayak Arlott, Aldous, kayak gini-gini, dengan tujuan mungkin biar bisa ngelakuin atau nge-counter hero-hero seperti hero healer ini. Gue ngerasa penyesuaian patch ini nih kayak timingnya jelek banget sih, karena nggak tahu kenapa ya, ini tuh dilakukan yang pertama sebelum MPL Philippine Playoff dimulai, MDL Philippine Playoff dimulai juga. Jadi kayak, wait, Indonesia baru selesai gitu loh. Terus kenapa sebelum pertandingan Filipina itu dijalankan untuk playoff, mereka baru nerf hal-hal kayak gini? Mungkin kalau yang gue lihat ya berarti Munton tuh ngeliat referensinya dari Turki sama dari MPL Indonesia gitu loh, bahwa patch terbaru kali ini tuh emang bener-bener gak balance banget dan hero healer tuh kayak diuntungkan banget. Setelah babak playoff dari MPL Indonesia, makanya Munton melakukan sebuah adjustment, nerf terhadap hero healer dan juga buff terhadap beberapa hero lainnya yang nanti akan kita bahas di video ini. Tapi menurut gue bakal mulai dari awal aja ya kan, karena ada beberapa hero yang di nerf kayak Matilda, Rafaela, Angela. Menurut gue ini tidak mengubah banyak hal. Meta healer tetap meta yang cukup meyakinkan dan cukup oke lah untuk digunakan nanti di babak playoff. Terus juga wildcard, MPLI, dikarenakan Flask of Diosys-nya nggak diapa-apain. Kalau teman-teman sadar, Flask of Diosys item baru itu nggak di nerf sama sekali, nggak diubah apapun. Dan gue ngerasa itu masih sangat-sangat connecting sama favor gitu loh. Sementara untuk beberapa item lain yang kayak conceal atau item-item kayak encourage, itu nggak ada item sinerginya lagi. Sementara gue ngerasa favor itu connect banget sama Flask of Diosys. Makanya meta healer ini kayaknya masih bener-bener bakal jadi pilihan lah untuk ranked atau bahkan untuk nanti di MPL region Filipina, sama ada beberapa region kayak Singapura juga. Kalau begitu kita langsung aja masuk ke in-game pembahasannya. Let's go. Kita awali dari Matilda teman-teman. Jadi Matilda ini skill 2-nya ada sedikit penurunan, yaitu adalah durasi peningkatan movement speed untuk rekan satu timnya yang awalnya 2,5 detik cuma jadi 2 detik aja. Ini membuat ya mungkin yang ditarik sama Matilda atau di sekitar Matilda itu movement speednya nggak lama-lama banget ya kan, cuma 2 detik aja cukup. Jadi ya jatuhnya ini nerf untuk situasional juga, karena seperti yang kita tahu untuk Matilda tuh kayak lebih ke support yang bisa nyelamatin temennya atau ngasih flicker gratis buat hero-hero yang non dash atau nggak ada dashnya. Untuk ultimate-nya juga di nerf. Ultimate-nya nih damage dari wisp-nya atau dari si capungnya ini di nerf untuk damage utamanya. Terus cooldown-nya juga ditingkatkan. Cooldown-nya yang awalnya 30 detik sekarang jadi 40 detik ya kan. Dan ini harus reliable sama cooldown reduction. Base shield-nya juga ya kita lihat sendiri berkurang ya kan. Dan menurut gue yang mungkin akan paling terasa itu adalah ketika teman-teman mungkin udah ngerti cara mainin ultimate-nya dengan dash keduanya ya kan. Dulu dash keduanya cepat banget dan range-nya juga cukup jauh. Sekarang untuk escape, nah itu dia tuh, speednya dikurangin dan jangkauan dash-nya itu tuh dia nggak secepat dan sejauh yang waktu sebelum di nerf ini nih, ya kan? Tuh. Ya mungkin sekarang tetap jauh tapi tidak sejauh waktu awal-awal muncul kali ya kita ngeliatnya. Kalau maju ke depan kayak tetap jauh deh. Emang tergantung sama lingkarannya nih, lingkarannya mau kalian jatuhin kemana. Tuh, kayak gitu. Dan emang kecepatannya udah cukup dikurangin lah untuk ultimate-nya. Kayaknya nggak secepat dulu, nggak yang set tiba-tiba langsung mundur ke belakang. Dan sekarang yang gua rasa Matilda lebih berasa di ini dia pengurangan damage sama cooldownnya. Karena ya lu bayangin waktu di awal-awal patch baru aja Baloiski kalau nggak salah ya hampir nge-solo kill siapa? Kabuki apa kalau nggak salah, gue lupa. Itu bener-bener lumayan broken sih. Jadi ya ini dilakukan hanya untuk balancing aja, biar nggak broken banget di early game sampai late game buat Matildanya. Selanjutnya ada Rafaela yang mendapatkan nerf juga, yaitu adalah durasi movement speed tambahan dan juga dimana dia memiliki efek kebal terhadap slow atau imun terhadap efek slow. Itu ternyata dikurangin durasinya dari 1,5 detik jadi 1 detik aja. Ya teman-teman bisa rasain ya, dari detik 39 set sampai detik 40 udah. Jadi emang bener-bener full. Sekarang Rafaela movement speed dari skill 2-nya tuh nggak 1,5 detik, dia cuma 1 detik aja. Tidak ada efek heal yang dikurangi, tidak ada efek apapun yang di nerf selain cuma
efek durasi movement speednya aja gitu loh, yang sekarang 1 detik doang. Ya healnya tetap oke lah, makanya gue ngerasa ya meta healernya masih in, cuma mungkin dikurangin biar balance aja gitu loh. Contohnya kayak Rafaela ini dengan movement speednya. Selanjutnya ada Angela yang mendapatkan nerf juga, yaitu adalah dari segi skill satunya, yang sekarang bonus magic powernya itu cuma ada di 75% dari yang sebelumnya ada di 90%. Jadi kita tahu lah untuk fakta-fakta yang sering terjadi di lapangan, Angela ini kan sebagai mid laner juga works gitu loh. Dan dia juga kan kadang buildnya tuh build item magic full. Jadi emang kayaknya nggak heran sih kalau seandainya dia di nerf skill satunya juga. Karena kebetulan kalau udah jadi Holy Crystal tuh skill satunya aja sakit banget gitu loh Angela. Dan untuk ultimate-nya juga di nerf dari yang sebelumnya 1200 sampai 2000. Dan maksimal presentasi dari magic powernya itu 400%. Sekarang magic powernya itu cuma ada di 1000 sampai 1600. Dan untuk penambahan magic bonusnya itu angkanya sampai 300% saja maksimal. Sehingga membuat ya Angela nggak se-OP dulu. Tapi ya menurut gua tetap ada solusinya teman-teman untuk Angela yang di nerf kali ini. Kenapa? Karena menurut gua dengan dia build ke item magic, healnya tetap deres. Dan lagi-lagi sih Flask of Theosis ini loh solusinya nih dari apa yang terjadi sama nerfnya Angela ini. Gue ngerasa ya tetap gak balance aja, cuma ya oke lah, seenggaknya oke lah. Karena ya teman-teman bisa lihat sendiri tuh, setengah darah cuy, modal 3 item ini aja nih. Holy Crystal, Flask of Theosis sama buku. Setengah darah. Itu pun baru level 4. Bayangin kalau seandainya maksimal level dan kita pakai ultimate-nya ke Layla. Lebih dari setengah bahkan. Ya begitulah kira-kira Angela dan hero-hero healer lainnya yang gue anggap walaupun di nerf, tapi karena Flask of Theosisnya nggak di nerf, jadi masih OP lah, masih OP banget malahan. Selanjutnya ada Ixia yang mendapatkan nerf. Gue nggak tahu si Ixia ini tiba-tiba dapetin nerf tapi dari pertumbuhan physical attack-nya. Mungkin karena melihat referensi itemnya yang kayak Demon Hunter Sword, terus Wind of Nature, itu udah cukup banget bikin Ixia lumayan sakit di late game. Sehingga pertumbuhan physical attack-nya dari 10 dikurangin jadi 7,5 per level jatuhnya ya ini ya. Ya cuma pengurangan atribut nggak berpengaruh banyak, pasifnya tetap oke. Dan menurut gua Ixia adalah tetap menjadi marksman yang kuat banget di high ground. Dan juga dengan power defense areanya yang sangat-sangat lebar gitu loh. Ixia masih oke lah untuk digunakan di patch yang sekarang. Cuma kalau lawan hero-hero healer jangan lupa ya bikin si Halberd secepat mungkin. Karena ultimate-nya Ixia fungsional banget buat counter hero-hero healer yang menempel. Selanjutnya ada One juga yang mengalami adjustment teman-teman. One lebih tepatnya di buff kali ya. Karena yang gua baca adalah peningkatan attack speed ini kayak diulang lagi sebelum dia mengalami nerf. Jatuhnya kayak 2-3 patch lalu lah, yang dimana One sempat menjadi langganan band juga. Cuma gue gak tahu deh apakah One ini akan termasuk ke dalam prioritas band untuk di patch kali ini. Karena mengingat Matildanya udah di band, apakah Matilda akan tetap jadi favorit? Melihat referensi dari MPL Playoff kemarin, ketika ada Matilda, ternyata cewek tuh nge-counter pakai One. Dan menurut gue itu udah menjadi sesuatu yang kayak konkret gitu loh. Matildanya terbang, muter-muterin One-nya basic attack, Matildanya turun, One-nya terbang. Dan bisa jadi One perlahan-lahan akan naik ke permukaan di gold lane. Kenapa gue bilang akan pelan-pelan naik? Karena Corrosion Sight nggak naik harganya. Sementara nanti di akhir video mungkin ya mepet-mepet di akhir video akan ada beberapa perubahan atau adjustment yang terjadi di gold lane, terutama untuk gold laner yang kritikal. Jadi gold laner attack speed selamat ya, mungkin ini akan jadi era kembalinya kalian semua gitu loh. Selanjutnya ada Arlott yang mengalami buff, yaitu adalah dari segi cooldown ultimate-nya. Dan gue suka banget Arlott di buff lagi semenjak Arlott mungkin sempat hilang di peredaran roamer atau XP laner. Sekarang dari cooldownnya yang sebelumnya lebih tepatnya 30-24 detik, di patch terbaru kali ini start dari 24 detik sampai 18 detik. Dan masih bisa terus dikurangi cooldown reduction-nya seiring dengan berjalannya item cooldown reduction. Yang gue lihat 18 detik di level yang ke-12. Wah ini Arlott sih cepet banget dan bisa menjadi inisiator atau penghancur formasi lawan jatuhnya. Jadi Munton nih kayaknya emang bener-bener mau bikin meta-meta healer, meta-meta yang berdempetan. Ini tuh kesusahan gitu loh, nggak kayak game gampang terus. Dan Arlott adalah salah satu jawabannya karena Final Slash ultimate-nya itu bisa ngegeser paksa musuh yang posisinya di depan ke belakang atau seenggaknya memisahkan beberapa pasukan musuh dari posisi amannya. Dan oke lah,
Arlott ini kan fighter assassin yang bisa dash in ke belakang. Dengan skill keduanya Vengeance ini bikin Arlott tuh bisa ngincer lini belakang, dan ini mempermudah Arlott juga agar nanti di patch terbaru mungkin walaupun animasinya agak sedikit dilambatin, tapi kalau dipadukan dengan flicker lebih oke harusnya Arlott yang sekarang. Selanjutnya adalah Aldous yang mengalami adjustment, gue bilangnya. Kenapa adjustment? Karena walaupun dia di buff skill satunya, ya kan, yaitu adalah batas stack dari Aldous yang sekarang sudah meningkat, nggak cuma 500 lagi, tapi bisa menyentuh ke angka 650. Ini menandakan bahwa Aldous late game akan sangat-sangat mengerikan dan bisa jadi opsi atau pilihan juga ketika mungkin ada beberapa players yang ingin mengamankan hero late game selain marksman gitu loh, hero yang bisa meninju langsung ke belakang. Kebetulan setelah kita mengetahui bahwa stacknya bisa meningkat sampai 650, kebetulan ultimate-nya ini mengalami sedikit nerf dari segi damage dan juga persentase berdasarkan maksimum HP. Tapi nggak masalah sih, yang gue lihat emang efek dari stacknya ini loh yang sangat-sangat hancur sekali kayaknya. Karena ini udah pasti bakal bikin semua user Aldous bisa balik lagi ke permukaan. Dan gak cuma itu aja sih, tapi late game Aldous itu kayak jauh lebih secure jatuhnya. Lihat, kayak gini aja udah 300. Gue mau tahu kalau misalkan nanti gue bisa nyentuh ke angka 650-nya. Karena sekarang udah bukan 500 doang. 500. Oh, apa jangan bilang di custom room masih 500? Sementara batas soulnya nih 650 loh harusnya. Oh iya, kayaknya selama kita bermain di custom room kita nggak bisa lihat 650 stack deh. Sedih banget cuy. Mungkin karena ketahuan kali ya kalau misalkan menyentuh 650 stack ini kayak gampang kalau di patch terbaru ini. Atau mungkin karena kalau di training room ya nggak secepat itu gitu loh untuk update-nya bisa mengikuti yang ada di original server. Cuma ya teman-teman silahkan coba sendiri untuk 650 stack. Kalau misalkan teman-teman mungkin udah mencoba 650 stack ini dan ternyata teman-teman bisa sampai mainin mungkin 25 menitan dengan mengumpulkan 650 stack, coba kabarin gue, tag gue di IG ya. Selanjutnya ada Fredrin yang mengalami nerf yang paling penting sebenarnya dari pasifnya sih, karena rasio dari kristalnya sekarang convert dari 25 itu cuma jadi 20% dan untuk minion itu cuma 10%. Tapi ada juga skill energy eruption atau skill ultimate yang ininya nih, yang CC-nya. Jadi kalian jangan terkecoh ya, untuk Fredrin tuh kan punya 2 ultimate. Dan ultimate yang di nerf ini adalah ultimate dari segi yang skill 3-nya yang energy eruption. Karena sekarang hybrid defense yang didapatkan dari Fredrin dengan ultimate energy eruption itu cuma 15 sampai 35 aja per levelnya jatuhnya ya. Jadi semakin besar level yang akan didapatkan oleh Fredrin, ya hybrid defense-nya semakin besar. Cuma base-nya atau dasar dari skill ini, energy eruption ini, sekarang sudah berkurang karena memang mungkin terlalu OP kali ya. 60 hybrid defense gratis gitu loh. Buy item aja untuk dapetin 60 hybrid defense gak ada. Untuk magic defense ya butuh Athena Shield atau butuh antivirus. Bayangin dengan Fredrin menggunakan skill 3-nya energy eruption di level yang ke-12 patch lalu, itu kalian kayak setara punya Athena Shield sama antivirus dengan satu skill. Gak heran sih, makanya Fredrin kayaknya jadi hero yang mahal banget harganya dan sampai saat ini masih diperebutkan di competitive scene. Cuma untungnya udah di nerf dikit. Selanjutnya Terisla mengalami nerf yang menurut gue cukup signifikan sih untuk skill 2-nya. Karena skill 2-nya ini adalah senjata Terisla untuk menghancurkan laning phase dari XP lane. Lu bayangin XP lane sekarang kan kayak Terisla nih yang mungkin jadi opsi banget kan. Apalagi semenjak kita tahu lah, dia ini build-nya tank. Spell fame-nya ada dari Emblem Fighter, Brave Smite dan juga Festival of Blood. Terus skill 2-nya clear wave-nya cepat. Jadi emang lumayan gak balance hero-nya. Nah, makanya di sini tujuan dari Munton adalah mengurangi serangan kedua dan juga serangan ketiganya dari Terisla. Jadi Terisla jatuhnya gak secepat patch sebelumnya untuk ngelakuin clear wave. Dan dengan nerf ini yang gua rasa Terisla jadi gak bisa asal untuk nge-cut wave minion gitu loh. Karena dengan satu kali paketan skill keduanya ini, belum tentu Terisla tuh bakal bisa nge-clear dengan cepat gitu loh. Jatuhnya dia tetap butuh skill satunya untuk ngelakuin last hit atau tetap butuh basic attack biar clear wave-nya tetap bisa dijalankan. Ya menurut kalian gimana untuk Terisla kali ini? Karena menurut gue sangat-sangat dibutuhkan, tapi
skill 2-nya kayaknya bisa kali dikurangin lagi base damage-nya. Karena base damage dari skill 2 Terisla tetap sakit soalnya. Ya. Tuh, base damage-nya masih tinggi soalnya. Next ada Edit yang mengalami nerf juga. Nerfnya tuh dari segi daya tahan tubuh dia pas lagi mode ultimate. Karena seperti yang teman-teman tahu, di patch sebelumnya lifesteal dari Edit ini lumayan tinggi. Sekarang lifestealnya dikurangin. Ya walaupun sebenarnya semakin banyak pasif yang dia nanti akan stack gitu lah, akan kumpulkan nih dari pasif yang di bawahnya. Kalau semakin merah, lifestealnya semakin deres. Tapi seenggaknya dengan ini dari 5% sampai dengan 20% jatuhnya emang bener-bener nerf yang sangat berasa. Karena lifesteal kan sangat-sangat bergantung sama basic attack ya. Dan kalau misalkan editnya nggak bisa pakai basic attack ya jatuhnya susah juga sih untuk dimainin. Dan kayaknya gue ngerasa nggak tahu ya apakah itemnya nanti akan tetap Starlium Sight nih, Starlium Sight, atau balik lagi ke Feather of Heaven. Karena Feather of Heaven ini nambahin 10% lifesteal. Dan dengan membeli Feather of Heaven jatuhnya kayak editnya ya nggak di nerf. Karena total dia dapetin 30% kalau pakai ultimate. Gimana menurut kalian? Kalau gue kenapa tiba-tiba kepikiran kayak ini kayak udah bukan Starlium Sight lagi sih. Ini harusnya udah Feather of Heaven lagi. Biar lifestealnya 30% tetap gitu loh. Coba terus kolom komentar. Selanjutnya ada Odette yang skill 1 dan skill 2-nya sama-sama mengalami perubahan. Yang pertama skill 1-nya yang awalnya 7 detik jadi 6-5 detik aja. Dan untuk skill keduanya ternyata mengalami sedikit nerf dari segi cooldown reduction. Tapi seperti biasa untuk nerf cooldown reduction atau adjustment cooldown reduction kalian gak perlu panik. Karena masih banyak item cooldown reduction untuk Odette yang connecting juga. Salah satunya adalah mungkin kalau nggak Starlium Sight, kalian mungkin bisa langsung build ke arah Enchanted Talisman. Atau kalau kalian mau yang damage-nya lebih pasti ya Lightning Truncheon, itu punya 10% cooldown reduction juga. Dan dengan Odette di buff tapi di nerf juga di waktu yang bersamaan, ini menandakan bahwa kayaknya Moonton pelan-pelan mau nambahin pool hero mid laner sih. Tapi ya Odette di competitive scene jarang banget untuk digunakan. Sekalipun digunakan terakhir season 9 itu pun kayak kalah posisinya gitu loh Digi Odette-nya. Dan Odette perlu Digi sih untuk ngekomboin skill ultimate-nya. Dan butuh banyak banget syarat untuk Odette dimainkan karena Swan Song ini bakal ke-cancel ketika ada Airborne, Transform, dan skill-skill lainnya. Jadi Odette kayaknya susah untuk digunakan di competitive scene. Selanjutnya adalah perubahan yang kayaknya masih belum works juga sih di in-game-nya. Kenapa gue bilang masih belum works di in-game-nya? Karena yang pertama Toilet Armor ini mendapatkan beberapa adjustment teman-teman. Yaitu adalah kalau yang gue baca di patch baru, dia tuh bakal menerima lebih dari 800 damage. Itu bakal keblok satu kali serangan. Tapi di sini masih 600 gitu loh deskripsinya. Gue gak tahu nih mana yang bener nih. Soalnya di pemberitahuan patch terbaru itu udah dimunculkan gitu loh. Kalau seandainya damage yang bisa diterima dari Toilet Armor adalah 800 bukan 600 lagi. Sementara untuk perubahan item yang kedua itu ada di Berserker's Fury. Berserker's Fury di sini harganya masih 2.250. Sementara di penjelasan deskripsi in-game itu udah 2.500. Perubahan yang terjadi dari Toilet Armor dan juga dari satu item kayak Berserker's Fury itu berpengaruh atau enggak di in-game? Menurut gue sangat-sangat berpengaruh. Karena yang pertama, sebagai kalian yang mungkin akan nahan damage dengan menggunakan Toilet Armor, item ini udah pasti didesain untuk marksman yang punya critical damage tinggi. Dan juga salah satunya kayak Aldos yang mendapatkan buff yang begitu luar biasa. Stacknya bisa sampai 650. Dan di late game pun hero kayak Aldos masih bisa dikontes lah pakai Toilet Armor. Kayaknya nggak cuma Aldos sih, Cecilion juga bisa untuk dikontes dengan menggunakan Toilet Armor. Karena nggak ada batasan loh dari Toilet Armor ini dari segi magic damage atau bahkan physical damage. Cuma untuk secara status dia emang meningkatkan physical defense gitu loh. Sehingga ya mungkin kita taunya kayak, atau kita cuma taunya kayak gara-gara ngeliat oh ini bikinnya armor jadi dia bisa ngedinainya physical damage aja. Padahal secara nggak langsung magic damage juga terdinai kalau misalkan di atas 800. Ingat ya sekarang angkanya 800. Nah tapi opsi keduanya Berserker's Fury yang dimahalin harganya. Menurut gue ini akan menjadi gambaran baru untuk di gold lane. Karena seperti yang kita tahu sekarang gold lane apa sih tiernya? Kalau nggak Iritel, Bruno. Kalau nggak Bruno, Clean.
Ya kan, pokoknya marksman yang pakai Berserker's Fury, marksman yang build-nya itu adalah build kritikal. Sekarang dengan dimahalin harga dari Berserker's Fury, apakah nantinya marksman dengan indikasi power dengan menggunakan Berserker's Fury ini akan hilang? Mungkin bisa hilang, Pak, tapi bisa jadi nggak hilang juga. Kenapa begitu? Karena menurut gua Huskclaw-nya masih murah. Huskclaw-nya ini masih 2020 harganya. Jadi menurut gua masih sangat-sangat terjangkau. Dan marksman critical powernya ada di Raw Meteor ini, yang dimana akan meningkatkan attack speed dan juga critical chance, apalagi dipadukan dengan Huskclaw, yang dimana Huskclaw ini punya critical chance-nya 20%, lifesteal-nya tapi tinggi banget 25%, dan efek frenzy-nya bakal mempermudah marksman critical untuk mengaktifkan critical damage-nya kembali dengan attack speed yang sangat-sangat konkret. Makanya Berserker Fury dimahalin, ngaruh apa enggak untuk gameplay? Ngaruh. Tapi untuk marksman yang build critical kayak Irithel Bruno masih bisa digunakan atau enggak? Ya masih, Pak. Karena kebetulan ini cuma mengubah sedikit aja dari kemampuan in-game untuk beberapa marksman. Dan mungkin kayak balancing aja biar marksman yang critical ini nggak terlalu mendominasi banget, sehingga masih ada marksman attack speed juga. Dan equipment jungler, kebetulan gue lagi main Hanzo, main jungle ya kan. Dan gue ngerasa Hanzo adalah salah satu hero yang akan sangat diunggulkan ketika jungler dengan banyaknya equipment defense yang terlalu kuat di patch yang sebelumnya, berarti tanda kutip jungler tank, itu mengalami sedikit penurunan dari segi cara farming dengan true damage dari monster jungle pemegang retribution ini. Jadi pasif unik hunternya sekarang di damage setiap detik ke creepnya itu tidak hanya berdasarkan level hero dikali 2, tapi level hero-nya dikali 3. Cuma untuk maksimum HP-nya sekarang cuma ada di 1% aja, teman-teman. Dan damage-nya itu berdasarkan 25 ditambah level hero kali 3. Jadi kalau level hero-nya 1 ya 3 tambah 25 jadinya 28 ditambah dengan 1% dari maksimum HP. Dan hal tersebut akan membuka banyak sekali potensi play di arah jungle. Salah satunya apa? Salah satunya jungle yang kabarnya sih di advance server sudah mengalami buff kayak Roger ya kan. Roger kan katanya basic attack-nya itu akan dihitung berdasarkan dari maksimum HP ya kan. Maksimum HP kayak gimana, Bang? Nah, kalau musuhnya makin tebel darahnya, makin tanky, ya dia makin kuat gitu loh. Sementara kalau misalkan beberapa hero yang bakal muncul selain Roger, ya mungkin hero-hero fighter bisa, Hanzo pun termasuk gitu loh. Bahkan masih banyak lagi opsi-opsi hero fighter yang secara darah dia nggak begitu banyak, tapi untuk nge-clear monster jungle dia bisa cepat. Dan mungkin ini bisa jadi salah satu bounce back-nya assassin jungler, Pak, kalau kayak gini. Melihat potensi dari monster jungle yang sekarang sudah mulai tanda kutip di nerf, dan bisa jadi nanti bakal lebih di nerf lagi ke depannya. Dan yang terakhir perolehan gold. Nih mumpung masih ada nih gerobak goldnya. Perolehan gold sekarang bonus goldnya dari 45% cuma jadi 35%. Membuat marksman sepertinya agak sedikit nangis di early game, tapi bisa gendong harusnya di late game, apalagi kalau winning condition. Gimana menurut kalian? Perubahan yang terjadi banyak banget, terutama untuk gold laner. Mulai dari Berserker Fury yang dimahalin, tapi perolehan gold bonusnya dikurangin. Dan hal tersebut jatuhnya balancing agar gold laner nggak marak-marak banget di early game. Apalagi dengan Berserker Fury harganya 2.500, nanti item defense kayak Blade Armor ini bisa diprioritaskan nih teman-teman. Jatuhnya ini akan mempermudah tank jungler kalau mau digunakan melawan marksman, bisa langsung bikin Blade Armor. Tapi kalau untuk pattern farming ke late gamenya, terutama untuk nge-lord dan segala macamnya, ya bisa dibilang tank jungler tidak akan secepat damage dealer jungler. Jadi makin memperkaya opsi hero pool untuk di in-game, terutama nanti patokannya kita bakal nonton dari MPL Filipina. Bakal terjadi apa-apa aja, udah pastilah hero healer pasti bakal tetap jadi prioritas. Karena gue ngerasa Flask of Theosis ini adalah item yang sangat-sangat ngaco dan sangat-sangat kuat, karena dia tuh item anti burst. Selama masih ada Flask of Theosis, selama masih ada hero healer, hero kayak Kadita kayaknya nggak bakal pakai. Tapi kalau misalkan nggak ada hero healer, Kadita pakai aja, Pak. Serius, itu bakal jadi hero yang powerful banget di patch yang sekarang. Apalagi buat pick off gitu loh. Yang kedua, dengan naiknya harga dari Berserker's Fury, Blade Armor sangat-sangat oke untuk diprioritaskan untuk para tank jungler. Sehingga sebelum nanti jadi Berserker's Fury atau Huskclaw untuk gold laner lawannya, kalian udah selesai dengan item Blade Armor ini gitu loh.
Selanjutnya item anti burst yang kedua yaitu adalah Twilight Armor, yang dimana ini bisa kalian gunakan sesuai dengan kondisi. Mungkin kalau lawannya Leslie, kalau lawannya siapa lagi ya, Aldo sih, atau Cecilion, kalian bisa menggunakan Twilight Armor ini teman-teman. Dan tidak melupakan adjustment terakhir yaitu adalah minion dari Gold Lane. Apakah dengan di nerfnya minion bonus atau gerobak bonus dari Gold Lane akan membuat gameplay Gold Laner baru? Wah, bisa jadi. Karena dengan gold bonus yang di nerf, bisa jadi 5 menit awal Gold Lanernya di babysit buat dapat platingan atau mungkin buat farming dual lane. Kita tunggu nanti perubahannya akan seperti apa di MPL kedepannya. Dan dengan perubahan patch kali ini, menurut kalian apa yang paling signifikan berubahnya? Coba tulis di kolom komentar. Apa yang menurut kalian bisa jadi favorit kalian? Coba tulis di kolom komentar juga. Karena kalau dari favorit gua ya tetap sih meta healer bakal kepake anyway. Dan good luck untuk yang mau ngereng, karena patch dadakan ini bener-bener mengagetkan semua pihak seharusnya. Kalau begitu gua bakal mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.